Finally kita di day terakhir ya. Jadi ini video terakhir dari series Bootcamp Nelson Threads. Gila, nggak terasa ya berapa hari itu kita. Tapi sebelum kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol, tapi gue mau tanya deh kalian, menurut kalian bootcamp yang kita bikin tuh kayak cukup kompak nggak sih? Kayak realita, technical, risk management, dan beberapa psikologi lainnya. Menurut gue itu udah bootcamp yang compact dan itu yang udah kalian perlukan gitu loh. Kalian nggak perlu hal lain lagi. Kayak itu udah cukup menurut gua untuk urutannya ya. Dan gua rasa juga hari ini gua mau bahas satu hal yang sangat penting gitu, yaitu uncertainty, yang dimana gua rasa kebanyakan orang pasti ngalamin hal ini, ketidakpastian gitu ya. Karena gua dulu juga waktu mulai trading, gua kan udah cerita ke kalian ya kalau gua sharing ke teman gua dan lain-lain. Tapi sebenarnya walaupun gua yakin, oke, pasti ketika gua lagi losing streak ataupun ketika gua backtest, gua pasti ada perasaan kayak, anjir, ini bisa nggak sih? Yakin jalan nggak sih ini sebenarnya? Soalnya gimana ya? Lu udah lakuin itu, tapi hasilnya tuh nggak sesuai sama apa yang ada di pikiran lu gitu loh. Jadi itu kayak bikin lu kayak ragu gitu loh. Ini bisa nggak nih? Kayak temen-temen lu udah pada jadi ya kan, agak-agak berduit lah bahasanya ya kan, tapi lu masih struggling gitu di sini ya. Itu yang bikin gue pengen bikin topik ini gitu loh ya. Itu yang pengen itu yang bikin gue pengen bikin topik ini gitu. Itu yang bikin gue pengen bangun bikin topik ini pokoknya. Jadi ya eh kita mungkin akan bahas tentang ketidakpastian. Oke, dan gue rasa harusnya kalian semua relate ya, karena gue udah sediain atau gue udah planningnya bikin topik ini tuh di akhir supaya ya karena ini permasalahan paling berat gitu. Ketidakpastian ini yang bisa bikin orang berhenti di tengah jalan atau enggak ini yang bisa bikin kalian malah jalan lebih jauh gitu. Oke, kita bahas aja deh, kita bahas aja. Oke, ini dia uncertainty, oke, atau ketidakpastian. Judulnya adalah berdamai dengan ketidakpastian adalah kunci jadi profitable trader. Oke. Kita mulai dari yang paling kiri dulu. Oke. Gak ada analisa maupun teknikal atau fundamental sehebat apapun tuh bisa menjamin hasil. Jadi gue nggak bisa bilang juga kalau misalnya strategi yang gue ajarin ke kalian di bootcamp ini tuh pasti bikin kalian berhasil. Nggak juga gitu ya. Kalian harus taruh kerjaan itu di kalian sendiri. Maksudnya kayak you have to put in the work gitu. Nggak bisa kalian berharap eh, dari nonton strategi doang lu kayak inget hafal mati terus lu jadi sukses. Nggak gitu cara kerjanya ya. Dan kebanyakan trader itu nggak bisa menerima kenyataan ini dan akhirnya mereka tuh overthinking, trading pakai emotions, tinggalin sistem dan strategi mereka sendiri. Kalau misalnya kalian mau berkembang, belajar nerima ketidakpastian dan ngatur risk dengan benar, bukan cuma di akun tapi juga di pikiran kalian. Jadi kebanyakan orang tuh bakal berpikir kalau misalnya lu di trading lu cuma perlu tiga hal, oke? Strategi, pelajari risk management, dan ketiga, gue cuma cukup tahu kalau misalnya gue pelajarin ini dengan benar, gue pasti langsung bisa berhasil. Menurut gue mungkin nggak sesederhana itu ya, karena pikiran kita ketika kita menghadapi sesuatu yang melibatkan emosi itu pasti bakal muncul yang namanya keraguan, itu udah pasti, dan ketakutan gitu loh. Jadi semua itu sebenarnya masalahnya ada di pikiran kita gitu. Tapi kenapa kita selalu pengen sesuatu yang pasti? Oke, ini kita nggak bisa bilang kayak gue klaim gue nggak suka hal yang pasti. Gue juga suka yang pasti. Kalau misalnya ada yang pasti depan mata gue pasti ambil gitu kan. Cuman kenapa sih kita selalu pengen yang pasti? Tapi ketika kita menghadapi yang namanya ketidakpastian, kita pasti akan lebih takut gitu. Jadi sebagai manusia, kita tuh secara natural pengen kepastian. Jadi otak kita didesain untuk menjaga kita tetap aman. Dan ketidakpastian itu sama dengan bahaya. Bagian otak kita yang namanya amigdala itu bakal langsung aktif dan bikin kita stres, anxiety, dan overreact. Ini gunanya di dunia nyata, yaitu surviving. Makanya kita itu dari dulu ya, dari zaman dulu kan insting manusia kan adalah survive gitu. Entah di musim salju atau dulu zaman dulu ya, zaman purba ya. Winter itu manusia tuh masih bisa bertahan hidup tuh. Terus berburunya hewannya mamut anjir. Coba nih kalian berburunya ayam sekarang kan. Kita tinggal ke pasar gitu kan. Tapi ya itu adalah gunanya di dunia nyata gitu, di bagian otak yang ini. Sedangkan di trading itu
nggak tentu harus seperti itu gitu. Biasanya bisa jadi sesuatu yang berbeda. Biasanya trader sering ngerasa harus tahu hasilnya dulu sebelum entry. Akhirnya over research, ragu-ragu dan telat entry. Iya, jadi ini juga jadi salah satu permasalahan waktu gue dulu ya. Jadi gue ngerasa kayak gue itu setiap kali trade, karena ini sebenarnya belum ada ketajaman ya dalam data. Jadi gue selalu merasa kayak gue itu kalau misalnya trade, gue itu harus pasti tahu kalau ini pasti menang gitu. Kayak gue harus yakin kalau ini bakal bisa menang gitu. Yang akhirnya gue bakal over analysis gitu. Yang nggak perlu, maksudnya contoh gue SMC aja udah cukup. Jadi gue nambah-nambahin yang lain. Entah indikator-indikator ataupun nambahin apapun lah ya, apapun yang ada untuk ditaruh di chart buat nambahin convictions gitu. Dan gue juga pernah ngalamin namanya ragu, dan ujung-ujungnya setup tersebut malah take profit karena gue nggak berani entry doang. Dan telat entry itu udah biasa ya, itu karena lu nunggu gitu, lu nggak pernah dipasang limit ya. Justru karena pengen yang pasti, mereka malah miss opportunity, entry di timing yang jelek. Oke, miss opportunity udah pasti. Oke, ketika lu ngeliat sesuatu ketika lu ngeliat suatu peluang dan lu nggak berani ambil itu, dan ternyata peluang itu betul sesuai ekspektasi lu pasti miss. Oke, lu ketinggalan, dan dari ketinggalan itu lu bakal entry tanpa plan yang jelas. Oke, contoh kayak ketika lu set limit lu di satu POI, ternyata POI itu ada reaksi, ada pantulan gitu. Ketika lu nggak pasang limit di situ karena lu takut, ketika lu lihat ada reaksi kecil apapun itu, lu pasti bakal langsung entry aja gitu. Jadi kayak lu keluar dari plan lu yang harusnya itu set di limit, tapi karena lu nggak berani, karena lu takut, lu langsung hajar aja entry gitu. Jadi entry di timing yang jelek gitu. Jadi lu harus terima ketidakpastian itu adalah bagian dari game, bukan sesuatu yang bisa dihindari sepenuhnya gitu. Dan lu harus ngubah gitu cara pikir kalau misalnya trading itu sama dengan probabilitas. Jadi gak ada yang pasti gitu. Lu gak bisa bilang lu pasti menang. Oke, lu bisa jadi kalah hari ini, bisa jadi menang besok gitu. Jadi bukan soal benar atau salah, tapi adalah probabilitas. Satu trade itu gak ada artinya, yang penting adalah hasil jangka panjang. Itu yang selalu gue bilang ke kalian. Bukan masalah lu menang tiap hari gitu loh. Lu bisa menang hari ini, kalah besok, oke. Yang bikin lu tetap untung adalah permainan risk management, oke. Contohnya gabungan dari win rate dan risk to reward ratio. Dan lu lihat hasil itu dalam hitungan bulanan gitu, bukan yang kayak harian. Lu bisa juga lihat dari mingguan gitu. Jadi lu harus terima loss itu adalah bagian dari proses gitu. Dan itu pasti terjadi, dan jangan lihat ini sebagai kegagalan. Tapi lebih baik lu mikir kalau misalnya dari trade ini apakah lu ngikutin plan lu atau enggak gitu loh. Kalau iya, oke, walaupun lu loss, ya lu tetap di jalan yang benar, dan lu bisa jurnal itu kalau misalnya lu lossnya tuh kenapa. Oke, entah karena marketnya gimana atau lu karena lakuin hal yang lain gitu. Dan fokus ke eksekusi, bukan ke hasilnya. Jadi fokus ke following rules, disiplin, dan konsisten, bukan cuma outcome-nya doang. Lu boleh ngelihat win atau loss nanti, lu boleh euforia sebentar, tapi bukan berarti lu lupain bagian ke eksekusinya gitu. Lu bukannya lupain kayak apakah lu sudah ngikutin plan, apakah lu sudah buat yang namanya rules ketika trading gitu. Contoh, goalnya adalah lu nggak seharusnya geser stop loss lu gitu tanpa alasan yang jelas. Oke, lu boleh set SL lu ke BE, lu boleh uh, set yang namanya partial, tapi lu tahu alasannya kenapa, bukan karena emosional gitu, bukan karena ketika lu harga running ke TP lu, oke, contoh ini entry SL TP, bukan karena running ke sini karena emosi kayak lu pikir anjir nih kalau misalnya SL gimana, lu jadi set BE, tapi lu udah tahu oke, kalau misalnya dia running gini gue bakal set BE. Contoh runningnya floating loss deh, dia ini ini entry SL TP, oke, running di sini, lu kecilin, lu pikir aduh gue mending kecilin SL deh, jadi kalahnya nggak begitu gede. Oke, itu berarti udah emosional gitu. Pahami yang namanya law of large numbers. Jadi kalau misalnya strategi kalian tuh proven dalam jangka panjang, itu pasti profit. Dan cara tahu strategi kalian tuh proven atau enggak, yaitu melalui backtesting atau forward testing. Oke, jadi satu trade gak ada artinya, selalu ingat ini setiap kalian pengen keluar dari plan. Oke, karena risk itu juga bagian dari emosi gitu. Jadi ada dua jenis ya. Salah satu emosi yang paling ketara banget kalau trading, yaitu fear and greed gitu. Jadi ngatur risk itu bukan cuma soal position size dan stop loss. Gimana sih cara mengontrol risk, atau gimana sih cara mengontrol emosi gitu? Yang pertama,
tentuin risk dari awal. Jadi bukannya lu sembarang layering gitu. Lu kan nggak tahu jadinya lu kalah berapa. Lu tahu kalah ketika lu udah close all positions gitu. Tentuin risknya 1-2% trade. Jadi nggak ada satu trade pun yang bisa bikin kalian margin call. Lu bayangin kalau misalnya lu layering, lu kan nggak tahu kalahnya berapa. Turns out ternyata lu udah pakai full gitu loh. Lu udah full margin, tapi lu nggak sadar karena lu ngeliatin orang kayak 0,01. Iya, 0,01. Kalau 100 layer jadi berapa itu kan? Dan anggap uang adalah unit of risk, bukan kayak 1 juta risk 10%, 100.000. Tapi lu harus anggap itu 10%, berarti 10 R, oke? Jadi bisa juga lu pakai pemikiran seperti itu. Akun lu 100 juta. Oke, 1% kan sejuta. Oke, 1 R gua adalah 1 juta. Sebelum dan setelah trade tanya apakah diri lu itu trading dalam kondisi anxious, overconfident, atau bahkan impulsif gitu. Jadi lu trade itu melibatkan emosional atau enggak. Ya walaupun kita bilang lah, sebagai manusia lu nggak bisa menghilangkan emosional 100% gitu kan. Pasti ada sedikit gitu ya, walaupun lu bilang kayak lu udah punya data yang cukup, proven dan lain-lain. Tapi menurut gua pasti masih ada sedikit gitu. Tapi bisa diatasi, maksudnya bisa diminimalisir, bukan yang kayak sampai heboh kali gitu kan, tahu ya maksudnya. Bukan yang sampai kayak lu kepedean lah, jadi lu risknya digedein tiba-tiba yang biasa 1% jadi 10%. Itu udah beda gitu ya. Lanjut, kalau kalian bisa ngubah cara lihat resiko, kontrol emosi, dan nerima ketidakpastian, maka yang tadinya takut jadi sesuatu justru itu malah bantu kalian berkembang gitu. Jadi market itu gak pernah kasih yang namanya kepastian. Dengan mindset yang kuat, kalian tetap bisa jalan dengan percaya diri, konsisten, dan tenang. Jadi menurut gua apapun yang ada di dunia ini juga gak ada yang pasti gitu loh. Kayak apapun yang ada di dunia ini, apapun yang kalian lakuin juga gak ada yang pasti. Kalian kerja sama orang juga gak pasti naik gaji gitu kan. Contoh lah, kalian ekspektasinya naik gaji per tahun 50% deh. Bisa aja gak naik gitu. Ataupun bisa aja cuma 10% gitu. Jadi ya gak ada yang pasti juga gitu semua hal ya. Berdamai dengan ketidakpastian. Jadi pakai yang namanya beginner mindset gitu. Ganti dari market tuh bakal kesini jadi market itu bakal bereaksi seperti apa gitu. Jadi kalian harus bisa visualize beberapa skenario gitu sebelum kalian entry, oke? Kalau misalnya naik dia gimana, kalau misalnya turun dia gimana. Jadi jangan mikir satu kemungkinan doang. Lu harus ngelatih otak lu buat siap di berbagai kemungkinan gitu. Jadi ketika market itu bergerak beda arah, kalian nggak kaget, kalian udah tahu next plan-nya itu harus gimana. Dan celebrate small wins, bukan berarti lu euforia kayak senang kali gitu ya. Tapi lu harus bisa merayakan uh, kemenangan kecil juga gitu loh. Walaupun kalian kalah, tapi kalau misalnya kalian ikutin plan kalian, kalian following rules dan lain-lain, itu terhitung gitu. Terhitung untuk ya terhitung sebagai kemenangan gitu menurut gua. Karena gak banyak orang, oke, walaupun dia kalah, tapi dia ngikutin plannya, tapi kalah karena keputusan yang lain yang melibatkan emosional gitu. Latih dengan jurnal. Jadi apa yang harus kalian tulis di jurnal sih sebenarnya? Kalau misalnya kalian udah selesai trading gitu. Kalian harus tulis di bagian emotionsnya apakah kalian ikutin plan, oke? Kalian ngerasain apa sebelum, saat, dan setelah trade, dan apa yang kalian pelajari hari ini gitu dari trading. Entah kalian yang harusnya, oh tahu gue misalnya nggak FOMO gitu. Aduh, tahu gue misalnya nggak ambil trade sembarangan gitu. Dan lama-lama kalian bakal sadar kalau misalnya ketidakpastian itu hal yang normal gitu sebenarnya. Oke, jadi kalau misalnya kalian bisa ngubah cara ngelihat resiko, oke, kalian bisa kontrol emosi, justru ketidakpastian itu maka yang membantu kalian untuk bisa makin berkembang justru. Ya, jadi setiap hal itu ya nggak ada yang namanya kepastian ya. Market juga gak pernah kasih kepastian, dan yang paling penting itu mindset sebenarnya, cara pikir gitu. Cara pikir kalian ngelihat trading itu seperti apa. Apakah kalian tipe orang kayak, oke, gue semuanya harus pasti pokoknya. Kalau nggak pasti, aduh skip lah gitu. Temen gue juga ada yang kayak gitu loh. Lu bayangin, gue cerita ke dia untuk beli IPO ini karena menarik. Kayak bayangin lu IPO saham aja lu takut gitu loh. Kayak segitunya gitu men. Ya oke lah karena lu bilang kayak knowledge, gak ada knowledge dan lain-lain. Tapi bro, kayak gak segitunya gitu loh. Oke lah gue tahu kalau lu takut dengan ketidakpastian. Sampai gue bilang kayak bro lu mending beli ini deh. Kayak ini mungkin bisa deh. Ya ini konteks saham ya. Dia bilang kayak, aduh lu berani
jamin berapa Nel? Astaga, lu kayak gini dong perlu jamin gitu. Apaan coba, lu udah dikasih opportunity tapi lu mau jaminan? Nggak ada jaminan udah gitu. Gini deh. Gue lihat nih teman gue ya, dia trading juga gitu. Gue ngeliat dia sebenarnya ada potensi. Ya dengan kata arti keluar, lalu dia full time dan dia seriusin. Gue yakin itu bisa ada hasilnya. Soalnya penghasilan dia dari trading sekarang itu cuma dikit lagi untuk ngalahin penghasilan utama dia gitu loh. Anggaplah penghasilan utamanya itu 10. Dia dari trading itu kayak udah 80%, udah 8 something gitu. Tapi itu balik lagi ya, itu preference orang masing-masing ya sebenarnya. Ada orang yang nyaman ketika dia kayak ya ambil risk aja gitu ya, kayak udah gue langsung keluar dari sini, terus gue full time. Karena gue udah ada hasilnya, at least lu udah 80% loh dari total income lu. Tapi gue rasa dia kayaknya nggak cukup berani gitu untuk keluar, karena dia takut gitu. Karena 9 to 5 pasti lu dapat tiap bulan fix, sedangkan ini bisa jadi bad weeks, bad months. Tapi ya udah ya, ini bukan kayak sesuatu yang gue juga ngomong ke dia gitu lah. Malah ini kayak cuma dari pikiran gue, kayak bebas gitu ya. Kayak lu mau ngambil keputusan apapun yang as long yang lu cocok aja dah gitu. Karena gue nggak bisa juga kasih advice kayak gitu ya. Bisa jadi malah gue yang sesat gitu ya. Kayak contoh gue kasih nih, gue bilang dia kayak, udah bro, lu keluar aja bro. Lu coba full time gini. Yang ada malah dia kalau sama hancur gimana gitu ya kan ya kali gue yang tanggung jawab kan nggak gitu. Jadi ya udah, kadang itu cuma di pikiran gue ya, kayak gue rasa kayak anjir ini kayaknya potensial gitu. Oke, jadi mungkin materi uncertainty singkat aja ya, maksudnya kayak nggak sebanyak itu loh. Jadi ngomong-ngomong tentang trading ya, gak usah deh, bukan trading lagi deh. Gue mau cerita sedikit tentang ketidakpastian itu ya. Ya jadi gue masih ingat sekitar beberapa tahun yang lalu, gue bahkan gak ada 500.000 di rekening gue gitu loh. Kayak gue masih ingat kayak gue mau makan bingung, tapi sekarang gue tuh bisa ngasilin kayak puluhan sampai ratusan. Yaudah kita gak usah ngomong ratusan lah. Mungkin terdengar kayak gak masuk akal ya bagi kalian sekarang. Yaudah gue bilang puluhan aja deh. Gue bisa ngasilin puluhan juta sekarang di umur gue yang masih kayak sekitar 20-an. Kayak gue ngerasain kayak masih mimpi gitu. Dulu gue mau makan MCDG tuh kayak bingung anjir. Lu tahu kayak makan panas 2 kan 60-an ya. Apa gue makan ini atau gue makan Lamongan gitu. Lamongan 30. Tapi sekarang gue malah bingungnya itu gue mau ambil gak ya offer dari AD gue yang GMT. Ada di offer 1 GMT root beer. Gue ngomong kayak gini tuh bukan mau flexing gitu loh. Gue cuma mau bilang kayak semua ini possible gitu untuk achieve dreams kalian sebenarnya. Dan gue tahu ini gak akan terjadi overnight juga, karena gue butuh ini bertahun-tahun gitu loh. Ya dan ini juga bukan luck. Gue harus lewatin trial error yang bahkan dulu itu gak ada orang yang jelasin kayak gini di YouTube. Ya baliklah ke zaman SMK. Gue tuh dari dulu memang udah pengen ngasilin sesuatu. Gue mulai dari jualan rumput laut, jualan baju, kayak ya bangun-bangun ala-ala clothing brand lah ya. Ya tapi walaupun gagal semua, gue jadi sales, oke. Gue kerja jadi jaga stand bazar waktu ada event-event bazar waktu SMK. Yang mungkin kita ngomong yang paling gak ngasilin ya, menurut gue itu freelance videographer, bukan freelance jatuh ya, sebenarnya magang ya, karena gue dibayarnya pakai roti doang anjir. Tapi ya itu semua gue cobain gitu loh. Gak ada di hari itu pun gue ngeluh. Orang tua gue ngomong ke gue kayak gue terlalu bodoh gitu untuk ngambil kerjaan yang bahkan gak gue bayar gitu. Tapi di pikiran gue di saat itu, ya udah at least gue belajar gitu. Dan menurut gue kayak walaupun di saat itu gue ngasilinnya itu gak seberapa, tapi gue gak ada rasa takut gitu. Gue nggak ada rasa takut untuk berpikir kalau ya ini gue bakal gini-gini aja gitu. Karena gue tahu ini kayak suatu pembelajaran gitu loh. Ya walaupun dibayar cuma roti sih hari itu, tapi ya gue anggap itu belajar ya. Ya gue ngelihat temen gue itu digaji 1 juta 2 juta kayak dimana lumayan gitu kan. Dimana gue cuma roti, tapi gue nggak ada perasaan kayak iri atau dan lain-lain. Gue cuma anggap oh yaudah ini ya udahlah, anggap gue belajar gitu. Jadi gue bisa analogiin kayak gini. Seandainya deh gue suruh kalian jalan di lantai, oke, yang lurus, kalian pasti bisa jalannya gitu kan. Tapi kalau misalnya gue suruh kalian, oke, anggap ini lantai, oke, ini ada batang kayu tinggi ini doang, 30 cm, oke, gue suruh kalian jalan lurus, tapi batangnya setipis ini doang gitu, kalian pasti akan nimbul yang namanya rasa takut gitu. Jadi menurut gue kayak kalian harus stop living by fear gitu. Iya, lu hanya harus lakuin aja gitu loh. Lu nggak usah takut gitu menurut gue. Karena di hal itu gue juga nggak pernah takut kalau misalnya gue nggak bakal jadi apa-apa. Gue kayak style pede aja gitu kan. Oke, gue anggap aja gue pelajar. Gue jual rumput laut. Sebenarnya hitung-hitungannya boncos gitu loh. Karena yang nggak gue hitung apa? Gue nggak hitung listrik, gue nggak hitung gas, gue nggak hitung minyak. Yang gue hitung cuma bahannya, udah dari bahannya gue bagi per packaging 100 gram. Udah itu HPP-nya simpel itu. Karena gue nggak tahu, ya tapi kan itu namanya belajar gitu. Dan sekarang gue tahu, ilmu yang gue dapatin dan pengalaman yang gue dapatin tuh mahal gitu.
Dan itu nggak bisa dilakuin semua orang, nggak tentu dilakuin semua orang juga ya. Jadi gue punya pemikiran kayak gitu juga. Maksudnya kayak kalau yang apa yang gue lakuin sekarang itu bukan supaya orang itu ngelihat gue gitu, tapi supaya gue bisa ngelihat dunia. Ada yang pernah bilang, jangan pernah manjat gunung supaya kalian dilihat orang, tapi panjatlah gunung supaya kalian bisa ngelihat dunia. Karena menurut gua, pria yang suka berjalan itu bakal jalan lebih jauh dibanding pria yang suka destinasi. Lu ngapain trading gitu? Apakah lu trading supaya lu jadi berhasil nanti dan semua orang bakal ngeliat lu dan lu bayarin meja mereka? Setelah itu lu tinggalin semua temen lu dan keluarga lu dan sekeliling lu untuk your own selfish gains, dan lu ngakunya kayak lu ngelakuin ini untuk orang sekeliling lu gitu loh. Padahal enggak. Tapi lu yang tinggalin mereka, dan sebenarnya mereka tuh gak pernah berubah sebenarnya. Cuman lu nya aja yang berubah. Dan gue mikir gue juga pernah di fase itu ya. Gue selalu berpikir kalau misalnya kita mau berhasil, kita harus tinggalin semua orang. Oke, kita nggak usah peduli dengan yang lain. Kita harus fokus sama apa yang kita lakuin gitu. Jadi ya technically ya lu tinggalin gitu. Supaya orang itu bisa ngelihat lu nanti gitu. Tapi menurut gue kayak sebenarnya lu nggak usah sampai di segitunya gitu loh. Kayak itu menurut gue terlalu selfish gitu. Kayak lu pasang pemikiran kayak orang tinggalin lu, padahal enggak, lu yang tinggalin mereka anjir. Lu berpikir, oh nggak ada yang temenin gue dan lain-lain. Ya lu yang berubah padahal. Dan itu yang pernah gue alamin juga gitu. Pemikiran kayak gitu tuh ada. Ya konsumsi media ya, gue berpikir dan gue nonton kalau misalnya ngelakuin hal itu hal yang normal gitu. Karena ketika lu mau berhasil, lu harus fokus sama diri lu sendiri dan lu tinggalin semuanya gitu. Yang dimana menurut gue itu lu tetap masih bisa enjoy life sambil fokus on your own shit gitu. Nggak sampai lu tinggalin semua jadi ansos, lu dalam kamar lu pakai hoodie, kayak terlalu di apa ya, terlalu di misteriusin gitu loh bahasanya. Lu tetap bisa enjoy life, ya lu tetap bisa connect dengan teman kalian sambil lu membangun barang lu gitu. Oke, tapi kalau kita ngomongin tentang teman ya, tadi kan konteksnya tinggalin sekeliling lu. Tapi lu pernah nggak sih ngerasain kayak lu ketinggalan? Kayak contohnya, gue ngelihat di hari itu temen gue udah pada punya 100 juta pertama, temen gue punya mobil, ya pokoknya mereka yang pertama lah, dapat kerja duluan juga pertama gitu. Ya memang gue ketinggalan sih sebenarnya, tapi kan gue ketinggalan bukan berarti gue gagal gitu. Gue tahu kalau misalnya gue tuh di jalan yang benar, dan gue ya tinggal tunggu giliran gue aja gitu loh. Gue nggak pernah iri, gue nggak pernah ngerasa kayak kok orang-orang pada berhasil gitu ya, ataupun kok teman-teman gue udah pada jalan duluan gitu. Lu bayangin ya, lu antri di Indomaret aja, oke, lu mau bayar, lu nggak berpikir kan kalau depan lu itu mau maling barang lu. Lu malah nunggu karena lu tahu setelah dia itu bakal lu yang bayar dan lu yang bakal dapat makanannya gitu. Tapi kenapa lu bisa berpikir orang yang jalan duluan itu malah ngambil porsi lu gitu? Karena menurut gua mereka itu nggak ngambil spot kalian. Mereka tuh cuma sampai duluan loh. Ya, dan menurut gue spot lu itu sebenarnya masih ada. Dan yang bikin spot lu hilang itu adalah ketika lu nggak di jalan yang bener lagi. Karena menurut gue semua orang itu pasti bakal makan gitu. Oke, mungkin lu yang nonton gue di sini kayak ada yang dari nol. Oke, gue juga nggak mungkin dong bilang kayak, oke, gue PvP sama lu, player versus player gitu. Lu nggak akan dapat porsi lu karena udah gue makan semua. Enggak men, lu pasti makan juga gitu. Semua orang bakal makan gitu. Lu tinggal tunggu giliran lu dan lu harus berada di jalan yang benar. Udah gitu doang. Oke, dan lu harus stop ngebayangin kehidupan kalian yang kalian impi-impikan gitu, kayak sukses, punya mobil dan lain. Gue bilang lebih baik lu mikirin ataupun lu bayangin kalau misalnya hidup kalian itu gagal tuh malah seperti apa. Gue rasa kebanyakan orang lebih berpikir kalau misalnya hidupnya yang sukses, bukan hidupnya yang gagal. Kayak lu bayangin lu umur 40 nih ya, lu masih ada utang 20 tahun kemudian gitu. Umur 40 nih, lu masih bingung kalau mau makan tuh kayak kemahalan nih bos, anjir. Lu ngeliat teman-teman lu udah pada ada anak, ada istri, ya udah happy life lah bahasanya, udah end goals lah, dan lu masih struggling gitu. Lu harus bisa bayangin di posisi itu, bukan cuma mikir kayak suksesnya juga. Oke, lu mikir sukses sebagai manifestation, tapi lu bayangin kehidupan yang lu gak pengen itu sebagai worst case scenario-nya kalau misalnya lu berhenti mencoba gitu. Oke, gua anggap lu sekarang umurnya belasan ya, karena gua rasa yang nonton ini kayak kebanyakan Gen Z yang masih belasan gitu ya, 17 sampai 21 lah mungkin ya kebanyakan yang nonton ini. Lu bayangin nanti lu umur 23, 24, 25, gue yakin lu pasti bakal nonton sini lagi. Lu bayangin lu udah berhasil, apa yang lu mimpikan tuh jadi ya kenyataan. Lu bisa ngasilin puluhan dari trading, ngasilin mungkin ratusan dari trading. Dan di sini gue cuma sharing apa yang ada di otak gue. Gue nggak kontribusi di bagian usaha kalian gitu. Usaha kalian ya itu milik kalian. Kalian sendiri yang mengusahakan hal tersebut untuk terjadi. Jadi ya gue cuma sebagai perantara aja gitu di sini. Dan gue nggak akan ambil kredit juga kayak gue bilang, karena lu belajar sama Ko Nelson jadi berhasil. Gue gak akan berkredit juga, karena kalian sendiri yang bikin kalian jadi berhasil gitu loh, bukan gue gitu. Ya gue tahu juga beberapa orang yang udah gabung Discord,
belajar dari 2 tahun yang lalu waktu gua faceless, itu sekarang udah ngasilin puluhan, bahkan ada yang payout 1 M yang gue tahu, dan dia orang Batam juga. Dan bro, lu pasti sekarang lagi enjoy hidup lu kan, dan gue tahu gitu karena kita chatan, oke, di Discord gue sharing, gue lihat dia juga hidupnya gimana sekarang itu, dan completely different gitu. Ya itu bisa juga jadi kalian gitu, kalau misalnya kalian keep trying. Karena gini, kalian tuh gak akan pernah bisa nyaman kalau misalnya kalian mau sukses gitu, ataupun kalian mau mencapai tangga berikutnya. Ya karena tangga kesuksesan ya, menurut gue itu infinite. Setiap lu naik tangga satu pasti ada tangga lainnya, yang dimana goalsnya itu makin tinggi, makin tinggi. Menurut gue ketika kalian sudah capai di tangga tertentu, kalian boleh kayak santai dan view sekitar lu sebentar gitu loh. Lihat sekeliling lu sebentar dan itu boleh. Tapi ketika lu terlalu nyaman, oke, untuk di tangga itu, lu bakal jatuh lagi ke bawah. Karena lu terlalu nyaman. Lu boleh bersyukur, lu boleh kayak enjoy, tapi tetap jangan lupa sama goals lu. Dan gue udah bilang ke kalian juga, kalau misalnya ketika kalian buat A ke Z, oke, goalsnya kalian A-nya itu 0, Z-nya adalah goals, kalian harus bikin tangga kecil. Jadi ketika kalian sampai tangga kecil mungkin di 40%, kalian boleh relax sedikit, oke, lihat sekeliling lu. Tapi bukan berarti kalian di situ kayak terlalu lama bersantai-santai atau sudah nyaman gitu. Oke, karena ketika kalian sudah terlalu nyaman, kemungkinan besar kalian akan jatuh lagi ke tangga yang bawah. Tapi ya dari semua ini, menurut gua gimana ya? Kayak dari semua topik yang kita obrolin dari day one sampai day akhir, oke, semua yepingan ini sebenarnya kayak ya udah sih. Gue mau bilang kayak lu mau jadi orang yang normal, lu mau back to 9 to 5, gue juga nggak peduli gitu. Karena pertama gue nggak kenal sama kalian, dan kalaupun kalian mau fokus lagi ke cari-cari shortcut melalui eBay, Signal, kayak gitu, gue juga bodo amat. Karena gue di sini cuma untuk orang yang serius dan yang gak setengah hati gitu, yang benar-benar mau login. Dan menurut gue itu gak banyak gitu di Indonesia. Kebanyakan orang yang gue tahu itu cuma mau cari shortcut doang. Dan juga ada alasan kenapa temen kalian yang trading itu malah rugi, gak pernah untung. Kalaupun untung, besoknya rugi lagi. Dan ada juga alasan kenapa kalian semua takut gitu. Takut rugi, takut MC, atau bahkan takut ini nggak berhasil. Kayak kenapa gitu? Kenapa lu bisa takut padahal gue udah share ke kalian roadmap-nya dari day one sampai akhir gitu. Kayak kenapa lu nggak bisa lakuin? Karena lu takut gitu. Padahal lu udah grown as man dan lu udah 17 tahun, mungkin lu punya KTP, atau bahkan lu 21 anjir, lu udah legal. Lu udah bisa masuk klub dan lu masih takut. Takut sama ketidakpastian gitu. Kayak menurut gue kayak lu hanya harus stop living by fear. Lu tinggal lakuin gitu roadmap-nya dan berada di jalan benar. Udah, just trust the process. Oke, jangan pernah living by fear.